Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Joko, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu membahas tentang tema akhirnya tibalah saatnya membalas. Mari kita berdoa sebelum membahas ini. Pimpinlah kami Tuhan untuk belajar bersama, mendengar, melakukan akan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas tema akhirnya tibalah saatnya membalas. Nanti saudara baca 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8. Bacaan ini merupakan kisah yang menegangkan karena pemikiran manusia akan berkata demikian. Inilah saatnya Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Aku tak akan menyia-nyiakan waktu ini untuk menghabisimu. Ini kesempatan emas yang tak terulang. Apakah betul pemikiran seperti ini? Mari kita belajar dari Daud dalam peristiwa di En-Gedi. Saat itu Saul masuk ke dalam gua untuk membuang hajat. Ternyata di bagian dalam dari gua itu Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi. Mereka menyaksikan Saul sedang membuang hajat. Saul dalam keadaan lengah dan tidak didampingi prajuritnya karena sedang membuang hajat. Melihat situasi yang menguntungkan ini, pengikut Daud berkata kepadanya, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Ini kesempatan emas di mana Saul masuk perangkap dan ia tidak akan bisa lari. Maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Sekali tombak ditancapkan ke punggung Saul, pasti dia mati. Dengan demikian Daud bisa bebas dari kejaran Saul yang hendak membunuhnya. Sekarang mari kita belajar apa reaksi Daud setelah mendengar kata-kata dari para pengawalnya. Yang pertama, Daud bangun. Dia memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Daud tidak mau membunuh Saul karena ia berpendapat bahwa ini bukan sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membunuh Saul. Bukankah Saul adalah mertuanya dan teristimewa rajanya yang diurapi oleh Tuhan? Tidak peduli bagaimana jahatnya sang mertua kepada Daud, tapi ia tetap mertua dan raja yang harus dihormati. Sebab itu aku harus menghormatinya sekalipun ia jahat dan ingin membunuh aku. Ini prinsip Daud, sehingga ia tidak mau membunuh Saul. Ini bukan peluang emas untuk membunuh, tapi ini sebenarnya pencobaan yang menggiurkan untuk membunuh secara licik dan jahat. Ia melepaskan kesempatan untuk membunuh Saul ini. Hal ini tampak dari ayat yang berkata demikian. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah Saul. Ia berdebar-debar sebagai tanda bahwa Daud berhasil
melawan dorongan untuk membunuh Saul. Tampak ada peperangan dalam diri Daud, yaitu Daud ingin membunuh sekarang atau membiarkan Saul tetap hidup. Akhirnya Daud membiarkan Saul tetap hidup. Inilah kemenangan Daud. Daud tampak sebagai pahlawan yang berjiwa besar. Yang kedua, dengan membiarkan Saul tetap hidup, tentu pengikut Daud bisa merasa kecewa. Tapi justru melalui peristiwa ini, Daud memberi teladan. Jangan cepat-cepat selalu beranggapan bahwa ini adalah kesempatan emas. Ini merupakan berkat dari Tuhan. Semua yang terlihat sebagai kesempatan emas harus diuji lebih dahulu. Apa betul ini dari Tuhan? Akhirnya dengan wibawa Daud mencegah orang-orangnya bangkit menyerang Saul. Maka Daud bisa membawa orang-orangnya hidup di dalam jalan yang benar, untuk tetap menjunjung tinggi bahwa Tuhan telah mengurapi Saul. Daud dan pengikutnya belajar mempercayakan diri kepada Tuhan seperti kata firman, "Hakkulah dendam dan pembalasan itu." Ulangan 32 ayat 35a. Daud dan pengikutnya tidak terseret dan hanyut oleh perasaan dendam dan kebencian untuk membunuh Saul. Ini sebuah teladan yang sangat terpuji. Daud membawa hal yang indah dan dia tampil sebagai pemenang. Bukan karena membunuh Saul, tapi karena dia membiarkan Saul tetap hidup. Dari pengalaman dan teladan Daud, kita bisa belajar tentang kehidupan yang mulia, yaitu jangan berbuat dan membalas dendam seperti apa yang orang telah perbuat kepadamu. Apalagi menghabisi orang yang sedang dalam keadaan tak berdaya dan lengah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.